Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita perkuliahan ilmu kalam, dan kali ini kita akan membahas tentang pemikiran ilmu kalam dari aliran Syiah. Sesudah kemarin kalau masih ingat, kita membahas tentang Khawarij dan Murji'ah. Nah, ini kita masih membahas tentang aliran kalam yang ada di zaman klasik, di masa sahabat pasca Nabi. Muncul juga bagian dari politik awalnya memang, yaitu kelompok Syiah. Oke, kita simak. Oke, selanjutnya tentang sekilas tentang kaum Syiah. Nah, kalau membahas tentang kaum Syiah sebenarnya sangat banyak sekali pembahasan tentang kaum Syiah ini, dari segi sejarahnya, dari segi perkembangannya, dari segi asal mula munculnya. Dan saya berharap memang kalau bisa jangan mengandalkan dari PowerPoint yang saya memang membatasi hanya 10 slide ini, bisa dicari juga referensi-referensi lain yang membahas tentang atau jurnal-jurnal yang membahas tentang Syiah. Nah, pertama adalah sekilas tentang kaum Syiah. Dilihat dari sisi bahasa, Syiah itu berarti dari bahasa Arab Syiah, itu yang artinya adalah pengikut atau golongan atau partai. Nah, yaitu pengikut siapa? Pengikut dari Ali bin Abi Thalib, atau golongan yang setia pada Ali bin Abi Thalib. Jadi sebutan Syiah itu bisa dari kata Syiah Ali, atau pengikut dari Sayyidina Ali. Oke, selanjutnya munculnya atau sejarah munculnya kaum Syiah ini. Nah, Syiah mulai muncul ke permukaan tuh awalnya adalah setelah peristiwa Tahkim atau pasca perang Siffin, yaitu perang yang terjadi pada tahun 37 Hijriah antara pihak Ali dengan pihak Muawiyah. Nah, di suatu tempat yang bernama Siffin yang terletak di antara Kufah dan Damaskus, yang pernah kita bahas di awal-awal dulu perang Siffin itu. Dalam peristiwa Tahkim itu kemudian pihak Ali dikalahkan oleh Muawiyah, dan umat Islam waktu itu terpecah menjadi 3 kelompok paling tidak memang. Pertama ada kelompok yang memisahkan diri dari Ali, yang disebut sebagai kaum Khawarij. Kemudian yang kedua adalah kelompok pengikut Muawiyah, dan yang ketiga adalah kelompok yang masih setia kepada Ali, yaitu disebut dengan kelompok Syiah ini. Jadi kelompok Syiah ini adalah kelompok yang masih loyal kepada Ali. Di sisi lain ada kelompok yang keluar dari Ali yang disebut Khawarij. Itu yang kita bahas minggu lalu. Nah, kelompok pengikut Ali ini tetap setia kepadanya. Ini kemudian menjadi satu golongan yang disebut sebagai kaum Syiah. Oke. Dalam perkembangan selanjutnya, golongan yang disebut kaum Syiah ini bukan hanya sebagai pengikut setia Ali saja, tetapi lebih dari itu mereka bahkan mengkultuskan Ali dan keturunannya dengan menjadikannya sebagai imam. Nah, ini versi sejarah yang mungkin ada versi sejarah yang lain, tapi paling tidak munculnya adalah dari peristiwa Tahkim. Kemudian ada berbeda pendapat, dan ada kelompok yang masih setia dan loyal terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka disebut sebagai kelompok Syiah atau pengikut Ali. Oke, baik, lanjutan sejarah kaum Syiah ini. Yang awalnya sebenarnya kaum Syiah ini pada mulanya lebih menonjol sebagai gerakan politik, bukan sebagai golongan atau aliran dalam teologi atau ilmu kalam. Akan tetapi ada satu masalah yang menjadikan Syiah ini menjadi sebuah perdebatan teologi, yaitu tentang masalah imamah, yaitu masalah kepemimpinan setelah Nabi wafat, dan kepemimpinan seterusnya itu siapa penggantinya. Nah, inilah yang menjadi kekhasan dari aliran dari Syiah. Jadi masalah iman bukan lagi merupakan masalah politik, melainkan merupakan bagian dari masalah teologi. Nah, dalam masalah imamah inilah kemudian
menjadi kekhasan atau menjadi perbedaan yang mendasar dari orang-orang atau kaum Syiah. Apa itu imamah? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, nah kita akan bahas tentang pemikiran kalam dari kaum Syiah. Tapi sangat banyak pemikiran kalam dari kaum Syiah ini, sangat banyak doktrin-doktrinnya, ajaran-ajarannya, dan yang akan kita bahas sedikit ini adalah tentang imamah dulu. Jadi pemikiran teologi yang dimunculkan oleh kaum Syiah yang berbeda dari golongan-golongan dalam Islam lainnya ialah tentang imamah dan tentang rukun imam. Pemikiran teologi terpenting yang dimunculkan kaum Syiah ialah masalah imamah atau tentang kepemimpinan. Jadi kalangan kaum muslimin pada umumnya menyebut pengganti nabi sebagai khalifah atau khalifatun nabi, pengganti nabi. Sedangkan kalangan Syiah tidak menggunakan sebutan khalifah, mereka menggunakan istilah imam atau imam yang berarti pemimpin. Nah, menurut kaum Syiah, yang paling tepat atau yang paling utama untuk menggantikan nabi setelah beliau wafat adalah dari kalangan ahlul bait, yakni dari keluarga dekat nabi yang dipandang sebagai tokoh paling utama untuk mengganti beliau, ialah Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau. Bahkan nabi sendiri ketika masih hidup sudah menunjuk Ali sebagai pengganti nabi. Itu menurut kepercayaan dari kaum Syiah. Sebenarnya muncul perbedaan pandangan pengganti nabi inilah awal muncul sebenarnya orang kaum Syiah ini, pengikut Ali ini, atau lebih tepatnya pengikut ahlul bait nabi. Jadi kalau orang Syiah itu darah, maksudnya darah apa? Jadi pengganti nabi itu harus sedarah dengan nabi, itu keturunannya. Ada hadis memang yang bisa dijadikan rujukan, yaitu hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau adalah Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga sejak kecil sudah diasuh oleh Nabi Muhammad. Kemudian ada yang hadis yang ana madinatul ilm wa aliyun babuha, jadi aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Itu. Nah, dari situ kan muncul kecintaan terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat Nabi, sebagai keponakan Nabi. Maka menurut orang-orang Syiah bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah menunjuk pemimpin setelah beliau wafat, yaitu Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau. Nah, itu disebut sebagai imam yang pertama. Nah, dari situlah kemudian muncul pendapat di kalangan kaum Syiah tentang imam pengganti Nabi Muhammad sesudah beliau wafat dan imam-imam lainnya ini. Oke. Nanti bisa banyak diskusi kalau memang ada pertanyaan. Oke, lanjut tentang pemikiran kalam Syiah. Nah, pendapat tentang imamah ini kemudian mengalami perkembangan. Menurut mereka, imamah bukanlah merupakan kemaslahatan umum yang ketentuannya diserahkan kepada umat, tetapi ia adalah sendi agama, yaitu bagian dari rukun iman dan merupakan fondasi atau bagian dari akidah Islam. Nah, ini pendapat orang Syiah tentang imamah, bahwa imamah ini adalah bagian dari rukun iman, yaitu percaya kepada imam itu tadi kan. Nah, tidak boleh bagi Nabi mengabaikan dan menyerahkan urusan kepada umat, tetapi ia wajib menentukan imam untuk mereka. Jadi imam menurut orang-orang Syiah ini maksum. Jadi para imam itu mereka adalah orang-orang yang maksum, artinya mereka yang terpelihara dari dosa besar dan dosa kecil. Menurut mereka, sesungguhnya Ali dan adalah orang yang ditentukan oleh Nabi sebagai imam tadi, sebagai pengganti Nabi tadi. Imam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib.
Nah, kalangan kaum Syiah memiliki pemikiran teologi tersendiri yang berbeda dari kalangan umat Islam lainnya. Bedanya ialah tentang imamah tadi. Jadi menurut mereka, imamah adalah termasuk sendi agama bagi rukun iman dan menurut fondasi Islam bagian dari akidah. Imam memiliki sifat maksum dari dosa besar kecil, atau dengan kata lain imam adalah manusia suci. Disinilah letak perbedaan pemikiran teologi kaum Syiah dan kalangan umat Islam lainnya. Ini salah satu saja sih perbedaan antara orang Syiah dan yaitu imam. Dan imam bagi orang Syiah itu suci. Itu maka karena suci, perkataannya itu setingkat di bawah hadis, karena supaya suci bisa dijadikan sebagai hukum. Oke, perkembangan kaum Syiah ini. Kaum Syiah terpecah belah menjadi beberapa sekte memang. Ya, seperti banyak di kalangan Islam sekarang memang terpecah-pecah menjadi banyak sekte, termasuk juga Syiah. Jadi tidak bisa kita samaratakan orang-orang Syiah itu. Karena Syiah yang mana dulu nih? Karena Syiah juga ada beberapa aliran. Dan penyebab terjadinya perpecahan adalah perbedaan pendapat dalam masalah imamah, yaitu tentang imam yang keempat. Pada mulanya, seluruh kaum Syiah sepakat bahwa imam sesudah wafat Nabi ialah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Hasan, yaitu anaknya dari Ali. Sudah itu kemudian Husain bin Ali. Mereka kemudian berbeda pendapat tentang siapa imam keempat, yaitu pengganti Imam Husain bin Ali. Nah, berkenaan dengan itu, mereka terbelah menjadi dua, terpecah menjadi dua. Satu kelompok berpendapat bahwa imam sesudah Husain adalah Ali bin Abidin bin Husain, sedangkan kelompok yang satunya berpendapat bahwa imam sesudah Husain bin Ali adalah Muhammad bin Hanafiyah, keturunan Ali tapi bukan dari istri, bukan dari Fatimah binti Muhammad atau binti Nabi. Inilah awal mulanya kaum Syiah mengalami perpecahan. Perpecahan di kalangan mereka terus berlanjut sehingga mereka kemudian berpecah menjadi beberapa sekte. Nah, para penulis berbeda-beda menyebutkan tentang sekte-sekte dan terdapat di kalangan kaum Syiah. Dan di antara beberapa sekte itu yaitu adalah Syiah Isna Asyariyah atau Syiah 12 Imam, kemudian Syiah Ismailiyah, Syiah Zaidiyah, dan Syiah Ghulat. Di beberapa sekte dari dan kita tidak akan bahas semua sekte ini, kita hanya bahas satu saja, itu pun sedikit. Syiah Isna Asyariyah itu Syiah 12 Imam. Oke, Syiah Isna Asyariyah atau Syiah 12 Imam ini merupakan sekte terbesar di kalangan Syiah. Disebut Syiah Isna Asyariyah 12 Imam karena mereka punya doktrin atau ajaran tentang imam yang jumlahnya sebanyak 12 orang ini. 12 orang ini adalah turun-temurun, dan semuanya ini adalah keturunan, darah. Nah, sekte ini meyakini bahwa Nabi telah menetapkan 12 orang imam ini sebagai penerus risalah beliau. Mereka mempercayai bahwa imam itu maksum atau suci. Apa yang dikatakan dan dilakukan mereka tidak akan bertentangan dengan kebenaran karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan salah dan kelupaan. Jadi 12 imam ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup, dan Syiah ini percaya bahwa 12 imam ini terjaga atau maksum dari dosa, maka perbuatan mereka dan perkataan mereka nilai suci. Oke, berikut adalah susunan setelah berurutan imam-imam dalam ajaran Syiah Isna Asyariyah. Syiah 12 imam tersebut menurut urutan ini dari keturunannya. Dari imam yang pertama Ali bin Abi Thalib, yaitu
sepupu atau keponakan dari Nabi Muhammad, kemudian menikah dengan Fatimah binti Muhammad, kemudian mempunyai anak Hasan dan Husain. Nah, Hasan bin Ali sebagai imam kedua, kemudian Husain bin Ali sebagai imam ketiga, kemudian punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Kemudian yang kelima Muhammad Al-Baqir, yang keenam adalah Ja'far As-Shadiq, kemudian yang ketujuh Musa Al-Kazim, kemudian yang 8 Ali Ar-Ridho, kemudian 9 Muhammad Al-Jawad, 10 Ali Al-Hadi, kemudian 11 Al-Hasan Al-Askari, kemudian yang ke-12 Muhammad Al-Mahdi atau Muhammad Al-Muntazir yang dinanti-nanti, Muhammad Al-Mahdi. Yang inilah yang diyakini mereka sebagai imam yang gaib. Jadi nanti setelah akhir zaman Muhammad Al-Mahdi ini akan muncul kembali, Muhammad Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Kan kita meyakini adanya Imam Mahdi. Oke, ini sejarah yang sangat singkat tentang tentang pemikiran kalam dari kaum Syiah. Oleh karena itu saya berharap adanya pertanyaan-pertanyaan biar kita tidak salah memahami pemikiran Syiah. Karena banyak sekali sekarang yang mengkafirkan pemikiran Syiah, padahal tidak semuanya kan. Bahwa sejak zaman dahulu sudah ada pemikiran Syiah dan pemikiran Sunni itu, dan saling menghargai, menghormati, saling toleransi, dan keduanya tidak saling menyesatkan, meskipun punya keyakinan yang berbeda, tapi sama, mereka Al-Qur'annya sama, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada imannya sama dan kewajibannya sama. Yang berbeda hanyalah dari segi imamah tadi dan beberapa pelaksanaan ibadah fikih. Oke, saya kira seperti itu. Oke, lanjut tentang Syiah 12 imam. Menurut Syiah Isna Asy'ariyah ini, jabatan imamah berakhir pada Imam Muhammad Al-Muntazir atau imam terakhir, itu disebut juga sebagai Imam Mahdi. Sesudah imam tersebut terakhir ini tidak ada lagi imam sampai hari kiamat. Jadi Imam Muhammad Al-Muntazir yang dikenal sebagai Imam Mahdi ini diyakini belum mati sampai sekarang. Menurut mereka Imam Mahdi masih hidup tetapi tidak dapat dijangkau oleh orang banyak. Oleh mereka diyakini bahwa sementara ini ia gaib, dan menurut mereka di akhir zaman nanti ia akan muncul kembali. Jadi ada mereka mempercayai sebuah hadis bahwa nanti di akhir zaman akan ada imam namanya Muhammad Al-Mahdi dari keturunanku, hadis Nabi itu, yang akan menyelamatkan di hari kiamat, sebelum hari kiamat, di akhir zaman. Nah, itu imam yang ke-12 dari dari Syiah ini, Imam Syiah. Oke, saya harap bisa disimak, bisa dipahami, dan yang singkat ini nanti saya kasih beberapa referensi jurnalnya dan bisa dibaca secara lengkap, dan mungkin bisa kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan dengan diskusi, nanti saya jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.